Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Perpustakaan dan Sains Informasi tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Fathia Alia Rahman dengan NIM 2001695. Saya Nopai Kawinati dengan NIM 2006796. Dan saya Tiara Hairunisa dengan NIM 2009000. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan juga bagaimana implikasinya bagi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebelumnya, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Dan sebenarnya Ki Hajar Dewantara juga menentang sistem sekolah, karena Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa sistem sekolah itu tidak cocok dengan realitas sosial dan hanya mengacu pada teori. Sebagai gantinya, Ki Hajar Dewantara setuju atau menginginkan sistem seperti taman siswa yang lebih cocok untuk diterapkan kepada anak-anak di Indonesia dan tersambung ke realitas kehidupan. Sebenarnya taman siswa masih ada di beberapa kota, termasuk di kota tempat saya tinggal, yaitu di Bogor. Ada taman siswa Ki Hajar Dewantara dari TK hingga SMA, akan tetapi eksistensinya masih kalah dengan sekolah-sekolah yang tersebar saat ini. Sebelum kita masuk kepada hakikat pendidikan, saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari manusia. Karena pada dasarnya manusialah yang menerima dan menyampaikan pendidikan. Ki Hajar Dewantara berpendapat mengenai manusia bahwa manusia ini adalah kesatuan jasmani dan rohani yang membentuk budi pekerti. Ki Hajar Dewantara juga dalam sebuah bukunya menjelaskan manusia adalah makhluk yang merdeka atau bebas untuk memutuskan bagaimana dirinya dan akan menjadi seperti apa mereka di masa depan nanti. Dengan tanda kutip, merdeka atau bebas yang berarti bertanggung jawab kepada kehidupannya, diri sendiri, keluarga, agama, dan juga negara. Lalu ada hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuju kesempurnaan hidup yang tertib, damai, dan juga tentram, sehingga kita dapat selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ada 7 indikasi kebahagiaan di dunia menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada sabar dan syukur, yang kedua ada pasangan yang baik, yang ketiga ada anak dan keturunan yang baik, yang keempat ada sahabat dan lingkungan yang baik, yang kelima ada rizki yang halal, yang keenam ada semangat belajar beragama, dan yang ketujuh ada umur yang berkah. Lalu implikasi dari hakikat pendidikan bagi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat tentu sudah terlihat sangat jelas. Dengan pendidikan, kita dapat menjadi manusia yang lebih mandiri dan juga sehat secara jasmani dan rohani. Dan kita dapat mengetahui tujuan dalam hidup dan tujuan untuk apa kita hidup. Sehingga insya Allah kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat akan seimbang dengan amal dan ibadah dari pendidikan yang kita miliki. Selanjutnya akan ada rekan saya yang menjelaskan. Dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Trisakti Jiwa pada diri manusia dan bagaimana mengaktualisasikannya dalam proses pembelajaran. Konsep Trisakti Jiwa oleh Ki Hajar Dewantara ini berarti kekuatan yang ada dalam diri manusia, kekuatan yang pasti ada dalam setiap individu, yang terdiri dari yang pertama adalah cipta, yang kedua rasa, dan yang ketiga karsa. Cipta ini berkaitan dengan akal pikiran, sedangkan rasa berkaitan dengan hati nurani, dan karsa berkaitan dengan dorongan bagi makhluk hidup dalam berbuat atau kemauan yang ada dalam diri individu. Cara mengaktualisasikannya dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, konsep Trisakti Jiwa yang pertama yaitu cipta teraktualisasikan dalam aspek kognitif, yaitu aspek pengetahuan yang ada dalam diri individu. Tergambar dalam sistem pembelajaran yang menerapkan konsep HOTS atau High Order Thinking Skills yang mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, serta melibatkan individu untuk berpikir kritis, kreatif, dan problem solving, serta metakognitif. Dan seorang individu dapat dikatakan
memenuhi konsep Trisakti Jiwa yang pertama, yaitu cipta, apabila sudah mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sebuah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, aktualisasi konsep Trisakti Jiwa yang kedua yang berkaitan dengan hati nurani atau rasa ini dalam pendidikan berkaitan dengan aspek afektif yang ada dalam diri individu tersebut. Di sini, seorang pendidik harus dapat mengembangkan energi-energi positif dalam diri individu anak didik dan perlu meredam energi negatif. Kemudian, aktualisasi mengenai rasa ini lebih sering diajarkan kepada anak didik melalui lingkungan pendidikan masyarakat atau keluarga. Dan energi-energi positif yang harus ada dalam diri individu itu meliputi perasaan murah hati, memaafkan, jujur, kasih, lemah lembut, semangat, perasaan bersyukur ataupun bahagia, dan energi-energi positif lainnya. Dan aktualisasi konsep Trisakti Jiwa yang ketiga yang berkaitan dengan karsa atau hawa nafsu, dorongan bagi makhluk hidup dalam berbuat ini berkaitan dengan aspek psikomotorik dalam pendidikan, di mana di sini berkaitan dengan keterampilan atau dorongan untuk berbuat yang dimiliki oleh individu. Kemudian, selain konsep Trisakti Jiwa dalam proses pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu harus melibatkan konsep among, yaitu mampu mengasuh, mengemong, dan senantiasa mendampingi dan mengawasi tumbuh kembang budi pekerti anak didik sampai ia dewasa dan menemukan kebaikan atau kedewasaannya. Dan yang kedua, dalam proses pendidikan juga harus melibatkan tringo, yaitu ngerti, ngeroso, dan ngelakoni, yang berkaitan dengan konsep Trisakti Jiwa yang sudah saya sebutkan tadi. Dan dalam proses pendidikan juga harus melibatkan konsep trina, yaitu niteni, niroka, dan nambahi. Niteni berkaitan dengan proses pencarian dan penemuan makna, yang berkaitan dengan, dan apabila dalam konteks pendidikan berkaitan dengan proses kognitif cipta. Kemudian yang kedua adalah niroke, yaitu meniru adalah segala kemampuan, keterampilan, dan perilaku anak-anak dalam proses peniruan. Kemudian nambahi, yaitu menambahkan atau mengembangkan, sebuah proses lanjutan dari meniru. Dan di dalamnya terdapat proses kreatif serta inovatif agar anak tidak hanya meniru, tapi juga mampu mengolah apa yang sudah ia tiru sebelumnya. Dengan adanya konsep pendidikan Trisakti Jiwa oleh Ki Hajar Dewantara ini, menjadi sebuah bukti bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan proses pendidikan yang ideal, proses pendidikan yang mampu menciptakan kedewasaan pada anak didik. Kemudian penyampaian pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makna pedagogis Tutwuri Handayani dari konsep trilogi kepemimpinan. Akan tetapi, saya akan menjelaskan beberapa konsep lain dari Ki Hajar Dewantara. Konsep tersebut diantaranya yang pertama, konsep Trihayu. Konsep ini dibuat bertujuan agar manusia tidak melenceng dari hakikatnya, di mana manusia harus memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupannya. Konsep Trihayu ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada Memayu Hayuning Salira, yang kedua ada Memayu Hayuning Menungsa, dan yang ketiga ada Memayu Hayuning Bangsa. Ketiga konsep tersebut memiliki arti, yaitu apapun yang diperbuat oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi bangsa, dan bagi manusia pada umumnya. Yang kedua ada konsep Neng, Ning, Nung, dan Nang. Ki Hajar Dewantara mengharapkan setiap individu masyarakat Indonesia mempunyai jiwa-jiwa yang sesuai dengan konsep tersebut, yang dimana yang pertama ada Neng, yaitu jiwa tentram, lahir batin, tidak ragu, dan tidak malu. Yang kedua ada Ning, yang berarti jernih dalam berpikir. Yang ketiga ada Nung, yaitu kuat dan sentosa. Dan yang terakhir ada Nang, yaitu menang dan dikdaya. Konsep yang terakhir ada konsep trilogi kepemimpinan. Konsep trilogi kepemimpinan ini lebih dikenal oleh kita dengan semboyan yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Konsep kepemimpinan tersebut sangat penting karena berhubungan dengan
makna pedagogis, yaitu yang pertama ingarso sung tulodo. Apabila di depan memberikan contoh. Maksudnya adalah setiap pendidik harus menjadi role model sebagai contoh untuk peserta didik, di mana pendidik harus mempunyai kompetensi dan pengetahuan yang baik dalam mendidik peserta didik. Yang kedua ada ing madio mangun karso, yaitu apabila di tengah memberikan semangat. Maksudnya adalah setiap pendidik harus masuk ke dunia peserta didik, sehingga dapat memfasilitasi segala kesulitan yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang terakhir ada tuturi handayani, yaitu apabila di belakang memberikan dorongan. Maksud dari arti tersebut adalah sebagai pendidik kita harus memberikan dorongan kepada peserta didik dengan melakukan pembimbingan dan tentunya memberikan segala bentuk kesempatan kepada peserta didik agar peserta didik dapat mencapai tujuannya menjadi manusia yang dewasa, yang cerdas dan berguna bagi manusia, bangsa, dan agama. Tuturi handayani ini juga dapat menyempurnakan trilogi kepemimpinan lain, di mana selain memberikan contoh dan memberikan semangat, kita tetap harus memberikan segala fasilitas yang diperlukan oleh peserta didik dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan ketiga konsep yang dibuat Ki Hajar Dewantara tersebut, semua konsep yang telah disebutkan saya tentunya sangat penting untuk diimplikasikan di dunia pendidikan di Indonesia. Secara keseluruhan juga, Ki Hajar Dewantara memang mempunyai peran yang sangat penting dan pantas mendapatkan sebutan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, karena atas segala pemikiran filsafatnya sangat berpengaruh kepada dunia pendidikan di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kami tentang peran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.